Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kita masih lagi diberi kesempatan untuk bertemu di ruang Zoom ini untuk saat teduh bersama. Lagu Ya Allah Kasih-Mu Besar akan mengawali saat teduh kita pagi hari ini. Mari kita pujikan bersama. Bapak, Ibu, dan Saudara, kata bahagia dalam bahasa Yunani adalah makarios. Kata makarios dimaknai sebagai suatu sukacita yang tidak dapat diganggu oleh situasi hidup. Kebahagiaan ini diberikan oleh Tuhan kepada orang percaya dan tidak ada satu orang pun yang dapat mengambilnya. Jadi dalam hidup ini bisa saja kita miskin, gagal, menderita, dianiaya, lemah, dan lain sebagainya. Tetapi dalam pandangan Tuhan, kita adalah orang-orang yang berbahagia. Dalam bacaan kita hari ini, Tuhan Yesus mengajarkan tentang siapa yang disebut berbahagia dan berkat yang akan diperolehnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita membaca Matius 5 ayat 1 sampai dengan 12. Nanti akan dibacakan oleh Pak Yosa. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Setiap kami boleh menghadap Tuhan sebelum kami melakukan aktivitas kami yang lain. Terima kasih Bapa, firman-Mu pagi hari ini yang Bapak sediakan bagi kami, dan saat ini kami akan membaca dan merenungkannya. Biarlah Tuhan menolong kami untuk kami boleh memahami dan kami dimampukan untuk melakukannya dalam hidup kami hari kesehari. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita membaca Matius 5 ayat 1 sampai dengan 12. Ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan peroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga.
Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Yosa. Bapak Ibu dan perkataan berbahagia yang diajarkan Tuhan Yesus adalah sebagai berikut. 1, pada ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang miskin secara rohani dan selalu mengharapkan pertolongan Allah serta selalu merindukan Allah. Orang seperti ini akan mendapatkan kerajaan Allah, yaitu sukacita, damai sejahtera dalam hatinya. Yang kedua, dalam ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Orang yang berduka cita adalah orang yang selalu memikirkan hidup orang lain, berempati dengan kesusahan orang lain, dan berusaha untuk berbagi. Orang seperti ini akan mendapatkan kebahagiaan batin. Yang ketiga, dalam ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Orang yang lemah lembut adalah orang yang memperlakukan orang lain dengan penuh kasih, hati yang tulus tanpa pamrih. Yang keempat, dalam ayat ke-6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Mereka adalah orang yang senantiasa mengusahakan hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Yang kelima, dalam ayat ke-7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Orang yang murah hatinya adalah orang yang selalu ingin memberi kepada orang lain dengan sepenuh hati. Walaupun demikian, ia tidak akan pernah kekurangan, sebab Tuhan senantiasa memberkatinya. Yang keenam, dalam ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Orang yang suci hatinya adalah orang yang dengan sepenuh hati mengikut Tuhan. Di dalam dirinya tidak ada lagi kebohongan, kepalsuan, kemunafikan, sehingga ketika nanti Tuhan datang, ia termasuk orang yang akan melihat dan diangkat Tuhan. Yang ketujuh, ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai. Orang yang membawa damai adalah orang yang selalu menghadirkan kesejukan, kegembiraan, ketenangan, kelegaan, perasaan nyaman bagi orang-orang di sekitarnya. Yang kedelapan, dalam ayat 10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang punya kerajaan surga. Orang yang dianiaya karena kebenaran adalah orang yang melakukan perbuatan baik sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi ia dicela, dimusuhi, dan dianiaya karena merugikan orang yang hidup tidak benar. Namun ia akan menemukan makna hidup di dunia ini seperti di surga. Kemudian yang ke-9, pada perkataan bahagia yang ke-9 dan ke-10, Tuhan Yesus memberi peringatan agar umat percaya bersedia menanggung kesulitan yang dialaminya. Namun, Tuhan Yesus memberi penghiburan bagi orang yang setia dalam iman. Dengan demikian, umat percaya dapat menjalani hidup yang benar. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita merenungkan. Apakah kita adalah orang-orang yang berbahagia menurut pandangan Allah? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, tolonglah setiap kami
agar kami mampu melakukan firman Tuhan dengan semaksimal mungkin. Karena kebahagiaan sejati hanya dapat kami peroleh kalau kami melakukan firman-Mu dengan setia. Terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah Tuhan terus menolong, memampukan kami untuk dapat melakukannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari terus kita berjuang untuk melakukan firman Tuhan ini, karena kebahagiaan sejati hanya dapat kita alami melalui firman Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.